Faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu kan wajib bagi muslimin dan muslimat. Hancurkan sebuah peradaban itu dimulai dari perempuan itu sendiri. Itu termasuk salah satu untuk mendapatkan keberkahan juga kan. Kalau zaman sekarang kan di media era literasi ya, sekarang ada gak sih rekomendasi buku apa yang ngasih kita insight baru tentang Welcome to Mahapek Podcast. Halo semuanya. Di podcast kali ini bareng aku Linda Padilla sama narasumber kita ada Rahma. Hai Kak. Halo. Sama Nisa. Hai Nisa. Nah sebelumnya aku mau nanya nih, gimana nih kabar kalian berdua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, pagi ini sehat semua. Nah, podcast kali ini kita bakal ngebahas tentang gimana cara relevan buat menuntut ilmu di era digital. Sebelumnya nih, seberapa pentingnya sih menuntut ilmu menurut Kak Rahma? Oke, menuntut ilmu itu penting banget. Ada kan hadisnya bahwasanya talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu kan wajib bagi muslimin dan muslimat. Maksudnya buat ikhwan, akhwat juga, buat para laki-laki, buat para perempuan juga. Gender ya? Ya, Enggak. dan tidak memandang umur juga. Iya, maksud benar. ilmu itu. Enggak kan kalau misalkan kita udah tua nih, kita udahlah jangan menuntut ilmu lagi, Iya. buat apa gitu udah tua. Padahal kan ada juga hadisnya kita tuh menuntut ilmu dari buayan sampai yang lain. Ada salah satu kisahnya seorang ulama yang dia itu zaman mudanya dia dihabiskan dengan kemaksiatan dan lain-lain. Saat tuanya dia bertobat, tapi dan dia merasa ilmu dia itu masih dangkal. Dan setelah itu dia sadar akan ilmu itu membuat dirinya yang Gak ada kata cukup ya buat menuntut nggak ada ilmu? cukup, sehingga bahkan sampai umurnya 90 tahun dia jadi ulama Ya, terbesar Allah. pada masanya saat itu. Saya lupa ulama siapa namanya, tapi ada di buku karya Abdul Fattah, ini buku tentang kisah salaf solih gitu. Ada juga ya orang yang bilang bahwasanya yang lebih penting buat tuntut ilmu itu adalah cowok, bukan cewek gitu. Karena ya udahlah cewek mati, ujung-ujungnya nanti bakal di rumah aja gitu ngurus anak gitu. Padahal kan cewek ini adalah madrasatul Madrasatul Padahal Iya, penting banget kan ini sekolah buat pertama. anaknya sendiri. Iya, sekolah pertama langsung bagi ngedidik anaknya jadi- gitu ya. Iya, yang sekarang kita apa sih belajar yang ilmu sekarang kita dapetin itu nanti ujung-ujungnya juga buat anak-anak kita juga gitu Jadi kan. penting banget ya buat para wanita ataupun perempuan buat menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Iya, kayak gitu. Apa maksudnya? Walaupun ke dapur, ujung-ujungnya ke dapur, tapi dapur kita sama dapur orang yang biasa aja gitu. Beda. Iya, Ada seperti perbedaan. itu. Bahkan saya pernah mendengar kalau seseorang itu bisa hancurkan sebuah peradaban itu Iya. dimulai dari perempuan itu sendiri. Kalau menurut masa saat ini gitu, kalau belajar antara belajar otodidak sama belajar pendidikan itu mana yang lebih penting? Kalau menurut saya sih dua-duanya penting ya. Ya, berdampingan gitu. Nah, kalau secara pandangan saya, kita belajar formal. Kita pertama belajar sosialisasi Iya. juga. Ya kan, bertemu dengan teman-teman, berdiskusi dan saling bertukar pikiran kan. Dan kedua itu di pendidikan formal juga kita bisa belajar tentang adab. Bisa Iya. kan Ada juga penting banget. itu Iya, kalau ada buku penting buat mengisi etika kita dan menjadi manusia yang bermoral untuk masyarakat. Sementara otodidak itu Otodidak mah secara langsung ya belajar secara langsung belajarnya sendiri itu lebih juga, gak ada bisa sosialisasi. tanpa batas juga sepertinya otodidak. Nah, kalau formal kan itu sepertinya ilmunya itu kadang terbatas sehari Ya, cuma sampai teoritis ya. materi ini doang. Sementara otodidak kita bisa Belajar apa aja lebih dalam juga gitu. Belajar apa aja bisa. Jadi dua-duanya sama-sama penting. Nah, ngomongin tentang adab nih. Adab juga kan pentingnya buat sebelum ilmu, kita juga harus jadi orang yang beradab. Gimana sih? Ada gak tips and trick biar mengamalkan adab kita dalam menuntut ilmu? sebenarnya ada ya hadis tadi al-adabul fawqal ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Kalau misalkan kita mau apa sih
punya ilmu yang tinggi tapi tanpa beradab itu kayak percuma. Runtuh Bahkan semua, iya, habis. bahkan setan juga itu tuh ilmunya tuh sangat tinggi lebih dari kita manusia gitu kan. Tapi Iya, kan iya. adabnya kosong. Adabnya nol. Iya, maka dari itu kalau misalkan kita bandingkan lebih baik mana adab dulu atau ilmu, berarti adab dulu Adab baru dulu, iya. ini ilmu. Setelah itu barulah setelah kita menuntut ilmu dengan adab tadi, pasti kan ilmunya itu barokah. Seperti misalkan kita menuntut ilmu, misalkan kayak di pesantren, kita mempunyai adab tuh kepada siapa, kepada guru atau kepada teman, kepada yang lainnya, berarti kan ilmu yang kita dapat itu kan berkah gitu kan. Betul, Dan betul. niatnya juga kita harus benar-benar lurus karena Allah. Untuk apa sih, kayak mencari ridho Allah dan sebagainya. Jadi sebelum menuntut ilmu juga, bukan adab juga yang harus disiapin juga, tapi yang pertama itu adalah niatnya juga gitu. Iya, Niatnya yang lurus. Udah pastinya. itu kalau misalkan kita udah apa sih ilmunya cukup tinggi atau kita udah mempunyai ilmu, barulah kita harus mengamalkan ilmu tersebut gitu loh. Jangan hanya kita dapat ilmu banyak, udah aja ilmunya enggak enggak adabnya. Dalam pandangan kita juga orang yang berilmu tanpa adab itu gak enak ya dilihatnya. Iya. Kan? Pasti kayak beda banget. Sebenarnya kita gak bisa dibilang orang yang punya ilmu yang tinggi tapi dia gak punya adab. Dia sepertinya hakikatnya gak ada ilmu. Iya, gitu. Kan? Gak ada ilmu. Kayak rendah banget gitu loh. Rendah banget. Terus kita ngebahasin tentang barokah guru. Barokah terhadap guru ya. Kata aku itu penting ya. Seperti kita contohnya mencari barokah guru itu seperti berkhidmat ya. Berkhidmat. Salah satu contoh kami berkhidmat dulu pas di pesantren itu menyiapkan air untuk ustadz kami gitu, atau membersihkan kursi untuknya gitu, membawakan buku untuknya. Kami bukan di sana bukan kayak seolah-olah menyembah, bukan. Cuma kami berkhidmat demi mendapatkan keberkahan dan terasa yang bagi kami sendiri, cuma kita. Dan ilmu-ilmu yang beliau sampaikan itu mudah masuk dan terasa menempel gitu di hati gitu. Kalau secara selintas gitu ya, orang-orang ngelihat yang santri-santri pada gimana ke gurunya kayak mengabdi atau apapun, mereka gak tahu rasanya keberkahan dari ilmu yang kita pelajari. Makanya orang-orang gak akan pernah merasa kalau sebelum mereka ngerasain sendiri. Iya, benar. Bahkan aku sendiri yang apa sih ngejar-ngejar pengen barokahnya dari guru gitu kan. Sampai perjuangan banget, sampai kayak ngelihat motornya yang kotor gitu kan, gimana kayak berebut-rebut buat nyuciin motornya gitu. Padahal itu ahwat semua gitu yang ngebersihin motornya. Karena apa? Karena kita mau barokah dari guru gitu loh. Karena benar tadi yang disebut kata Nisa, kalau misalkan kita udah dapat barokah dari guru, apapun yang kita lakukan atau misalkan tadi menurut ilmu itu kayak lebih cepat masuknya gitu loh. Ya, lebih ngerti, lebih paham gitu kan. Jadi kerasa banget gitu loh. Apa sih barokah dari guru itu penting juga buat kita. Itu ya. Sampai kalau misalkan ada guru lewat itu kayak kita tuh harus bener-bener apa sih? Ngamalin adab. Iya gitu, iya ngamalin adab itu yang tadi kita bener-bener ngadep ke guru, bener-bener apa sih? Kalau bahasa Sundanya tuh kayak rendah gitu loh. Kayak gitu. Saya itu pernah salah satu contohnya kalau soal tentang barokah guru ya. Saya pernah gak suka sama satu guru di pesantren. Karena ya ada satu hal yang dia menegur saya gitu. Padahal untuk kebaikan ya, tapi menurut saya, pandangan saya, beliau tuh kayak menegur hal yang sebenarnya saya tidak lakukan. Dan saya pernah ya tidak suka ke guru itu. Dan mulai saat itu, saat guru itu sering menjelaskan ilmu di kelas, saya tiba-tiba itu kayak tertutup gitu loh hati. Jadi kayak susah mendapatkan ilmu tuh. Karena kita punya perasaan kayak gak suka. Padahal kan meskipun begitu, ilmu itu guru itu lebih penting ya. Karena kalau ilmu itu tidak ada. Kita suka ilmunya, kita harus menyukai gurunya. Karena kan percuma juga guru ngejelasin ini itu A B C D, itu termasuk salah satu untuk mendapatkan keberkahan juga kan. Bagus. Kalau zaman sekarang kan di media era literasi nih, zaman sekarang ada gak sih rekomendasi buku apa yang ngasih kita insight baru tentang menuntut ilmu ini? Dan pernah buku atau kitab atau apapun? Buku atau kitab tentang apa? Tentang ya biar kita semangat lagi menuntut ilmu.
Sebenarnya banyak sih ya. Aku pernah dulu terinspirasi buat lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu. Dulu belajar kitabnya loh, tapi aku lupa. Apa ya? Talim-talim. Kalau talim itu kayak tentang adab Adab gitu nggak sih ya? Kalau Kayak ada ke guru, ke ilmu. rekomendasi buku sih yang buat menambah semangat kita untuk menuntut ilmu, saya pernah ya belajar tentang sejarah salaf solih, bagaimana mereka itu begitu mati-matian menuntut ilmu, bahkan jalan kaki dari antar benua itu, jalan kaki, bayangkan gitu. Saya lupa itu bukunya apa, bentar saya cari dulu. Bukunya Kisah-Kisah Kesabaran Para Ulama, karya Syekh Abdul Fattah. Beliau ulama Mesir ya. Ini saya sangat menggugah sekali sih kalau untuk meningkatkan gairah keilmuan. Sepanjang saya di pesantren sekolah dulu, saya tuh salah satu motivasi terbesarnya menuntut ilmu itu ingin mengikuti jalan para ulama gitu. Setelah baca-baca kisah kesabaran itu hebat luar biasa. Terus sekarang kita udah ada di penghujung tahun nih, penghujung tahun. Ada gak sih apa sih perubahan yang pengen kalian rubah di tahun mendatang? Ada gak dari kalian? Aku pengen lebih istiqomah lagi dalam menuntut ilmu, istiqomah lagi dalam mengamalkannya gitu kan. Karena itu tuh emang bener-bener susah Hal gitu. tersulit Hal tersulit itu adalah istiqomahnya. Istiqomah paling benar. Ya, kadang kita kan misalkan mau menuntut ilmu itu semangat banget gitu kan. Tapi waktu ngamalin, waktu istiqomahnya itu paling berat gitu. Padahal kan puncaknya itu adalah mengamalkan. Tapi terkadang kita susah buat ngamalinnya gitu loh. Bukan dari hal ilmu saja. Emang bener-bener susah gitu kan. memang dibenarkan kata Umar bin Khattab juga, beliau itu menghafal Al-Baqarah itu selama berapa tahun ya? 3 tahun ya? Kalau tidak salah 3 tahun itu menghafal. Kenapa? Kan harusnya menghafal itu cepat. Tapi beliau itu menghafal sambil mengamalkan. Per ayat beliau amalkan. Insya Allah. Terkadang iya kan. Terkadang kita Susah kalau kita mau apa sih menghafal Baqarah gitu kan. Kayak kita ziyadah aja gitu loh. Iya. Jadi nggak lupa gitu sama membaca artinya atau ngamalinnya. Jadi kalau misalkan udah hafal itu udah fokus udahlah. Gitu. Jadi ya benar-benar. Padahal dahulu, Masya Allah ya, sahabat Nabi-Nabi itu Iya, untuk mengamalkan saja butuh beberapa tahun. Ya, istiqomah itu berat karena apa? Karena hadiahnya jannah. Masya Allah. Bener, susah banget. Padahal kalau secara logika neraka itu mahal ya. Iya. Membeli apa contohnya? Ya kalau zina kan beli gitu. Kalau beli mabuk kan beli itu tapi kalau secara zina gratis, sebenarnya gratis, tapi terbuka lebar-lebar. Iya. Padahal untuk perempuan kita sendiri ya, perempuan aja udah diistimewakan sama Allah. Jalannya tuh dimudahkan. Tapi ya itu susah. Bener-bener itu banget yang susah. Ya buat ngamalinnya juga. Aku pernah ngedenger satu hadis dari guru aku. Kalau misalkan kita nggak bisa ngamalin buat orang banyak, minimal buat diri kita sendiri gitu loh. Ada hadisnya, afdhalun nasi mu'minun alim, alladhi in ihtija ilahi nafa'a wa in istughni anhu agna nafsah. Jadi kalau misalkan kita belum bisa bermanfaat untuk orang banyak, minimal kita bermanfaat untuk diri sendiri gitu. Tapi bukan maksudnya kita udahlah nggak apa-apa, nggak usah ngamalin ilmu ke banyak orang, udahlah nggak apa-apa buat diri sendiri. Tapi bukan kayak gitu juga. Jadi nggak boleh. Jadi intinya nggak boleh kayak gini. Kita ngamalin ke orang banyak, kamu harus gini, harus gitu kan. Ini ada hadisnya, ada linknya, gitu kan. Kita ngasih tahu ke orang, tapi kita nggak ngamalin ke diri sendiri, ngerti nggak sih? Tapi itu juga jangan kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita bisa ngamalin ke orang-orang, kita nunjukin kepada kebenaran, berarti kita juga harus melakukan itu gitu loh. Jangan kita bilang ke orang kita harus gini, harus gitu, tapi kitanya nggak ngelakuin. Iya. Nah gitu. Dakwah terbaik itu sama perilaku, bukan ucapan doang. Teladannya. Dan terlebih dahulu baru kita bisa mengingatkan orang lain. Iya gitu. Terkadang itu juga hal tersulit. Dari Elisa gimana? Untuk perubahan di tahun 2022 sama kami belum istiqomah secara ibadah itu sendiri. Inginnya lebih istiqomah dalam tahajud, sholat qobliyah dan ba'diyahnya, lalu sholat
ya yang lainnya sholat duha kayak gitu. Karena emang itu hal yang tersulit sih istiqomah itu. Bukan sulit kami sulit, tapi yang menyebabkan kami sulit itu dosa kami sendiri. Dan pertama yang harus dilakukan itu adalah taubat. Ya, taubat nasuha. Iya benar-benar. Taubat. Soalnya kan kalau misalkan Gak sulit sih istiqomah, gak sulit. Cuma itu dosanya hapus dulu gitu. jadi kayak kehalang gitu kan buat istiqomah itu kayak susahnya itu karena dosa yang kita lakuin gitu kan. Iya. Aku sebenarnya sih punya planning kalau akhir-akhir ini aku mau belajar banyak banget. Maksudnya kayak aku ngerasa sendiri tuh kayak apa ya, belum banyak ilmu yang aku dapetin. Jadi aku tuh masih haus akan ilmu, masih penasaran gitu kan. Jadi pengen aku pengen belajar terus nih gitu kan, masih penasaran, tapi di hati juga ilmu mah gak berat membawa gitu. ada itu istilah Sunda gitu ya. Tapi masih ini juga sih, masih kayak takut juga belum bisa ngamalinnya gitu loh. Tapi mau sih aku kayak kemana gitu, ke Jawa gitu. Tahu dulu ilmunya, sedikit-sedikit nanti kita amalin. Ya lebih baik ilmu yang sedikit kita amalkan daripada ilmu yang banyak tapi kita nggak ngamalin ilmu itu gitu. Oh ya, adab juga termasuk keberkahan dari ilmu itu sendiri ya. Iya. Iya. Dan bisa membuat adab itu bisa membuat ilmu itu bisa masuk dengan mudah ke dalam diri kita. Ya benar. Betul. Berarti emang awal yang tadi kita harus belajar adab dulu. Soalnya aku di pondok dulu, yang pertama kali aku belajar itu pas masuk pondok, bukan kitab-kitab yang lain. Misalkan kita belajar Ihya Ulumuddin atau kita belajar Bidayatul Hidayah, bukan itu dulu. Tapi kita belajar ta'lim sama adab dulu. Iya. Itu tuh banyak adabnya tuh, kayak adab kepada guru dulu gimana, adab kita menuntut ilmu gimana, adab kita kepada teman-teman tuh gimana. Ternyata itu tuh emang bener-bener penting gitu loh. Gitu. Seiring kita menuntut ilmu juga kita harus tetap belajar adab itu sendiri. Iya. Imam Malik aja butuh belajar adab itu selama berapa puluh tahun? Aku lupa. Pokoknya belajar ilmu itu lebih singkat beliau itu. Iya, daripada belajar adab. Adabnya. Emang begitu sulit. Sulit. Sama kayak istiqomah gak sih? Iya, sulit. Keistiqomahan itu tuh. Makanya kalau buat memulai istiqomah ada juga prinsip 3M nih. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang terkecil, sama mulai dari saat ini. Bisa juga itu kayak gitu. Pakai metode kayak gitu. Jangan nunggu di nanti istiqomahnya nanti lagi. Kita kan belum tentu hidup sampai nanti. Ya kayak istiqomah juga kan bener ya, dimulai dari hal yang kecil. Kalau misalkan kita nih tahajud, aku dulu pernah karena lagi semangatnya tahajud, aku tahajud udahlah mau langsung misalkan 12 rakaat terus dilakuin, tapi kan kesananya berat gitu kan, udahlah gitu kan. Makanya dari tadi disebut 3M, mulai dari diri sendiri gitu kan, mulai dari hal yang terkecil. Nah dari hal yang terkecil itu bener-bener penting gitu, jadi jangan harus ujug-ujug, jangan langsung ujug-ujug mau yang gede gitu ke hal yang besar gitu. Yang dari hal kecil aja nanti istiqomahin, konsisten, nanti kan udah itu kalau misalkan udah terbiasa baru ke hal yang besar gitu. Kayak dosa gitu lah. Kalau misalkan kita udah berani ke hal yang kecil, istiqomah, kita melakukan dosa yang kecil, pasti kan ke hal yang besar juga berani gitu. Gitu. Jadi mudah ke hal yang besar itu. Dimulai dari hal yang kecil tadi. Istiqomah dan dosa itu. Iringan. Iya. Istiqomah sulit, dosa mudah. Istiqomah dulu. Aku pernah dengar di kitab Ta'lim bahwasanya kalau kita mau istiqomah dalam belajar itu, adabnya itu kita harus jauh dari keluarga. Makanya nih orang yang mondok itu kan jauh banget dari keluarga ya. Bahkan ada yang nyampe ke luar negeri atau beda provinsi, beda kota. Itu ternyata yang membuat istiqomah kita itu dalam belajar gitu loh. Guru aku dulu pernah bilang kayak gitu. Kita tuh harus jauh dari keluarga kalau misalkan kita mau istiqomah dalam menuntut ilmu. Karena kan kalau misalkan dekat dengan keluarga pasti kan ada bukannya keinginan untuk pulang terus. Iya gitu kan. Kayak terdistraksi gitu di pikiran kita. Ingin pulang terus ke rumah aku deket nih. Jadi udahlah pulang aja dulu lagi kita gak usah ikut ngaji gitu kan. Makanya guru aku nyaranin kalau misalkan kita menuntut ilmu lebih baik jauh dari keluarga. Kayak aku dulu kan misalkan pulangnya itu udah mah jarang, terus kayak gak ditengok orang tua juga gitu kan. Tapi itu bikin aku lebih fokus ke belajar gitu, nggak ke distract gitu. Betul.
Selain itu banyak manfaatnya juga ya. Dan menjadi hal itu juga dicontohkan sejak zaman ulama-ulama terdahulu kan. Ulama Imam Imam Syafi'i. Syafi'i, ibunya itu jangan dulu pulang sebelum kamu sukses jadi Itu ulama. bagus banget sih. Kayak dibuang aja, sampai bukan dibuang ya, tapi kayak maksud ibunya tuh baik ya, Semangat gitu. dibalik semangat ya. Dan benar itu Imam Syafi'i itu menjadi imam terbesar pada zamannya, bahkan memiliki mazhab Insyaallah. Syafi'i. Podcast kali ini seru banget ya, sama Rahma, sama Nisa. Kita udah banyak ngebahas tentang gimana pentingnya menuntut ilmu, apa yang paling penting dari menuntut ilmu sama adab. Jadi pada intinya belajar sepanjang hayat itu bukan tentang siapa yang ingin atau siapa yang menjadi paling pintar, tapi menjadi manusia yang terus bertumbuh. Kita harus bisa terus beristiqomah, yang paling sulit itu istiqomahnya dalam menuntut ilmu. Sedikit tapi pasti itu dan juga konsisten akan lebih bernilai daripada tidak memulai sama sekali. Mungkin terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.